Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam sajji wa dzurriyyatihi wa ansari wa ahli badi ajma'in. Lahum al-Fatihah. Semua fa'li hadal kitab wa syahada. Faman istama'a bi hadal kitab. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal swiji fil awani ing dalem mertelakaken pira-pira wadah. Jadi tempat air yang nanti pembahasannya yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Wa yahrumulan haram alal mukallafi ing atase wong mukallaf walau unsa senajan wadon sapa mukallaf apa istimalul awani istimalu awani dhahabi nggunakaken pira-pira wadah saking mas wal fiddati lan perak fitoharoti ing dalam sesuci wa ghairiha lan liyane toharoh linafsihi krana awak dhewene mukallaf auli ghairihi utawa krana liyane awak dhewene mukallaf walau saghiron senajan cilik sapa ghair. Ini hukum pertama, untuk menggunakan suatu tempat itu dihukumi haram bagi mukallaf. Apakah itu laki-laki ataupun perempuan, padahal kalau perempuan kan diperbolehkan menggunakan mas perak untuk hiasan. Tapi kalau berbentuk tempat itu tetap diharamkan. Jadi yang diharamkan adalah menggunakan beberapa tempat yang berasal dari emas dan perak untuk bersuci atau untuk perkara yang lain, baik itu untuk diri sendiri atau untuk membantu orang lain, walaupun yang dibantu itu anak kecil. Sementara anak kecil juga masih diperbolehkan menggunakan perhiasan emas perak walaupun laki-laki. Jadi semua mutlak, besar kecil, laki-laki perempuan itu tidak diperbolehkan menggunakan suatu tempat yang berasal dari emas dan perak. Kasakihi kaya dene oleh nginumi ghair. Ini contoh untuk orang lain yang membantu orang lain tapi menggunakan emas, sementara hukumnya juga tetap tidak diperbolehkan. Fi mus'idin ing dalem wadah tombo senggruk fi mus'iti fiddatin ing dalem wadah tombo senggruk. Ini contoh-contoh tidak diperbolehkannya menggunakan tempat walaupun itu untuk tempat obat. Mus'itun itu tempat obat yang digunakan untuk mengobati hidung. Jadi dimasukkan ke hidung pasti itu bentuknya kecil. Kalau berbentuk kecil demikian saja tidak diperbolehkan, apalagi yang besar kalau bahannya dari zahab dan fiddah. Jadi mutlak tadi disebutkan tidak diperbolehkan menggunakan tempat dari emas dan perak. 5 krono dawuh soha kang sohe apa ma minan nahyi nyatane saking panyegah anil akli saking mangan wasurbi lan nginum
fihima ing dalem karone dhahab lan fiddah. Jadi penggunaan tempat lain walaupun kecil tadi disamakan dengan perkara-perkara yang sudah jelas dalilnya untuk memakan sesuatu atau minum air itu tidak boleh menggunakan dhahab dan fiddah. Jadi walaupun itu tempat obat juga tetap tidak diperbolehkan. Maktironihi sartane bebarengane nahyun bil waidi kelawan pengancam asadidi kang abot opo waid. Sementara bagi pengguna tempat dari emas dan perak itu ada ancaman yang berat. Ini menunjukkan bahwa larangannya benar-benar harus diperhitungkan karena akibatnya siksa yang berat. Wa kisalan den kiasaken bihima kelawan karone dhahab lan fiddah. Apa wujuhul, apa sair wujuhil istimali sekerine pira-pira dalane nggunakaken. Disamakan penggunaan emas dan perak tadi sama seperti untuk makan ataupun untuk minum. Beberapa penggunaan yang lain kalih tiwai kaya dene nglapisi ala majmarotin ing atase padupan. Ini juga tidak diperbolehkan. Kalau kita membuat tempat wewangian majmaroh, jadi tempat wewangian yang dibakar kemudian keluar asap, itu namanya majmaroh. Kalau tempatnya itu dilapisi emas ataupun perak, nanti hukumnya ada dua. Jadi dua kemungkinan. Kalau pemakaiannya tidak dipegang terus dicium dekat dengan hidung, itu hukumnya boleh, jadi ditempatkan di tempat tertentu, yang penting tidak dibawa orangnya. Tapi kalau tempatnya itu dibawa sampai seakan-akan orang itu menggunakan istilahnya, karena akan dibawa yang ingin mencium, jadi itu hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi majmaroh mungkin diperbolehkan dan mungkin tidak diperbolehkan sesuai dengan cara pemakaiannya. Wasamiro ikhatiha, ini yang tidak diperbolehkan. Ala majmaratin ing atase padupan wasamiro ikhatiha lan ngambu ambune majmaroh. Mingkurbin saking panggonan kang parek. Bihaisu yasiru kelawan sekira dadi sapa mukallaf urfan ing dalem kaprae iku mutatayyiban wong kang wangen-wangen biha kelawan majmaroh. Jadi sampai keadaannya seakan-akan orang yang mencium baunya tadi memakai, karena dibawa kemudian dicium. Ya, seperti membawa apa itu, minyak kapak misalnya. Illa lidaruratin, angin krono darurat, ini pengecualian. Jadi menggunakan tempat yang berasal dari emas dan perak dihukumi haram kecuali dalam keadaan darurat. Bialam yajid gambar yen ta ora nemu sapa mukallaf weroha ing liyane dhahab lan fiddah. Ini gambaran dari darurat. Yang ada hanya itu, lainnya tidak ada, maka boleh dipakai. Hanya saja pemakaian dalam keadaan darurat itu harus dipakai dengan pemakaian seminim mungkin. Seandainya tidak diperlukan, jangan sampai dipakai.
bialam yajid wiroha wayah rumulan haram apa itikhaduha ngalap dhahab lan fiddah lianahu krana temen seduhne itikhad iku ya juru narik apa itikhad ila istiqmaliha maring gunakaken dhahab lan fiddah al muharrami kang den haramaken apa istiqmal. Kemudian tadi disebutkan kalau memakai tidak diperbolehkan, hukumnya haram walaupun kaya, kemudian menggunakan alat-alat selain emas, tidak suka, pengennya memakai emas atau perak, itu tetap tidak diperbolehkan. Karena memakai tidak boleh berarti memiliki, menyimpan, itu istilah ittikhad, itu juga tidak diperbolehkan. Hukumnya juga ya rumu. Jadi kalau memakai tidak boleh, menyimpan juga tidak boleh. Apakah menyimpannya itu karena milik tetangga dipinjam atau milik sendiri, itu tetap dihukumi yahrumu. Kenapa? Karena itu bisa menarik keinginan untuk menggunakannya. Jadi menjadi berpikir bagaimana rasanya menggunakan piring dari emas, bagaimana rasanya menggunakan tempat minum dari emas, itu nanti yang akan dibayangkan, terus dicoba. Makanya menyimpan juga tidak diperbolehkan. Kalatil lahwi kalih ngupamani alat lelahan al muharramati kang den haramaken apa alatul lahwi. Ini disamakan dengan menyimpan alat-alat permainan yang hukumnya haram. Jadi kalau menggunakan alat permainan itu diharamkan, berarti menyimpan juga diharamkan sama. Walau kana senajan ono opal mustakmalu barang kang den gunakaken iku inaan wadah sohiron kang cilik opo inak. Ini penguatan diharamkannya menggunakan emas dan perak sebagai tempat tadi, walaupun bentuknya sangat kecil. Inaan sohiron, jiddan kelawan banget, bahkan sangat kecil sekali. Kata sawa sehingga madani opo inak sohir ad-dobbata ing tambalan al-mubahata kang den wenangaken apa dobah. Sampai-sampai kalau bentuknya kecil sekali seperti hanya perkara yang digunakan untuk menambal, sementara tambalan itu diperbolehkan, karena ini bentuknya tempat, tetap tidak diperbolehkan. Misalnya alat suntik itu kan kecil, kalau itu dibuat dari emas atau perak tetap tidak diperbolehkan. Kamis wadin kaya dene sogok celak. Ini lidinya alat untuk celaan, miswah. Yang kecil dimasukkan kemudian dioleskan ke mata, itu yang tetap tidak boleh walaupun itu dari perak yang kecil ataupun emas yang kecil. Wa mukhalatin lan wadah celak. Tempatnya juga tidak boleh karena tempatnya pasti lebih besar dari mizwatnya. Wahilalin lan jukile untu, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita makan sate terus ada yang nyangkut di gigi, kita ambil dengan
bahan yang terbuat dari emas bukan dari bambu, itu juga tidak diperbolehkan. Jenisnya seperti dengan inak. Liumungin nahyi krono sumrambai panyegah anil inai saking wadah. Alasannya seperti itu, karena larangan itu sifatnya mutlak. Pokoknya kita tidak boleh menggunakan tempat yang berasal dari emas ataupun perak, apa itu yang kecil ataupun yang besar. Jadi sama.